Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami petani walet pemula. Channel kami yaitu MG Walet Success. Saya pada kali ini ingin berpartisipasi dalam hal tentang bisnis budidaya walet. Teman-teman sekalian, para petani walet yang berbahagia, kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian tentang RBW saya, yang mana RBW saya ini kalau kita mau bercerita ini sudah menginjak, sebetulnya sudah sampai umur kurang lebih 1,5 tahun. Kenapa demikian? Para teman-teman petani walet, ingin saya memberikan sejarah dari pembangunan walet saya. Gedung walet saya ini berukuran 4x6 di atas rumah 2 lantai 1 menara. Awal pembangunannya dimulai pada awal Februari tahun 2022 dan selesai pembangunannya di April akhir tahun 2022. Kemudian di-on-kan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Kalau sekarang dihitung sudah bulan Juli tahun 2023. Artinya umur RBW saya sudah hampir menginjak 1 tahun kurang lebih, atau lebih tepatnya 1 tahun 2 bulan lamanya. Di awal-awal pada teman-teman petani walet, ketika setelah di-on-kan, tentunya harapan dan doa kiranya agar gedung walet kami ini dapat berkembang lebih cepat. Kemudian tata ruang daripada gedung walet kami ini menurut saran-saran teman-teman petani walet seputaran kita. Ketika saya membangun gedung walet ini, dibuat tata ruangnya yaitu untuk ruang inap itu 4 meter karena dia 4x6. Kemudian untuk ruang void itu los dari menara sampai ke bawah, sehingga ukurannya adalah 2x4 los dari atas ke bawah. Kemudian dikasih skat di ruang inap itu 2 meter kali 2 meter, sehingga lubang atau voidnya ke ruang inap itu 2 meter kali 2 meter. Ternyata 2 bulan kemudian teman-teman sekalian, saya coba cek karena masih pemula dan masih penasaran, karena melihat di luar daripada gedung burung bukan main ramenya. Tapi ketika dicek 2 bulan setelah on, ternyata zong, teman-teman. Ketika itu belum ada kegalauan apapun, karena biasa saja. Karena menurut saran kawan-kawan juga, 2 bulan setelah on itu kalau belum ada juga itu masih hal biasa. Oke, karena zong tentunya kita menunggu kembali. Namun di dalam kita meng-cross check RBW itu, kita mempelajari ada apa sebetulnya kok 2 bulan belum ada tanda-tanda kehidupan di dalam gedung walet kita. Nah, kemudian setelah dipelajari, saya coba ambil inisiatif, mungkin di dalam ruangan ya agak panas, karena mohon maaf RBW kami ini tidak pakai plester dalam, namun menggunakan ember atau baskom sebagai pendingin.
daripada ruangan. Jadi RBW kita kita rehab, kita ambil inisiatif, yaitu dengan kita menutup daripada lubang atau void yang tadi yang saya bilang adalah dari menara sampai ke bawah los 2x4, kita tutup menjadi 2x2 sehingga lubang voidnya menjadi 2x2. Kemudian sekat yang tadi di ruang inap tetap kita biarkan karena takut cahaya yang begitu terang. Kemudian setelah kita rehab, kemudian 2 bulan kemudian kita cross check kembali. Alhasil setelah cross check yang kedua, setelah rehab masih zong, teman-teman para petani walet. Di situ mulai timbul kegalauan karena RBW kita sudah 4 bulan di-on-kan, belum satu pun tanda-tanda kehidupan di RBW kita. Sehingga kita mulai galau ya, karena maaf para teman-teman petani walet, saya sudah mengeluarkan begitu banyak finansial dalam pembangunan walet ini, walaupun dia cuma 4x6 dan di atas rumah begitu banyak finansial yang sudah saya keluarkan. Kemudian setelah cek kedua teman-teman petani walet, itu ternyata zong kembali. Kemudian dipelajari kembali kenapa bisa zong. Memang saya akui di dalam ruangan inap pada RBW kami ini memang tidak menunjukkan suhu yang normal atau kelembapan yang normal. Kemudian kami melakukan perehaban kembali, yaitu dengan membuka yang tadi kita tutup menjadi 2x2, yang di lantai kedua kita buka, namun yang di lantai 1 kita biarkan tetap tertutup dengan void 2x2, sehingga di lantai kedua itu loss. Kemudian di lantai kedua kita sekat full dan kita buat lubang void ukuran 80x80 cm. Kemudian setelah itu, setelah selesai perehaban, kemudian kita biarkan kembali RBW kita seperti biasa. Kemudian pada 3 bulan kemudian kita cek kembali RBW kita, ternyata masih juga zong, teman-teman para petani walet. Kegalauan timbul lebih besar lagi, teman-teman. Kita on tanggal 31 Mei, 2 bulan kita cek zong, kita rehab. Setelah itu 2 bulan lagi kita cek zong, kemudian ketiga pun kita cek 3 bulan kemudian, artinya sudah memasuki 7 bulan umur RBW kita. Terakhir yang kita cek masih tetap zong. Alhasil kita sudah kebingungan ada apa sebetulnya dengan RBW kita. Lalu tanpa pikir panjang kita mulai bertanya ke sana kemari kepada orang yang lebih tahu ada apa dengan RBW kita. Kesimpulan pada teman-teman petani walet, saya mendapatkan sebuah informasi dari teman-teman, ada seseorang yang bisa membantu untuk dapat
bisa mengembangkan sebuah RBW yang nyata-nyata memang tidak berhasil pada teman-teman petani walet. Kemudian karena dapat informasi, saya ambil langsung informasi itu. Kemudian saya minta kepada teman yang direkomendasikan tadi untuk dapat membenahi RBW kami yang dimana setelah 7 bulan dia zong atau kosong. Nah, karena memang rezeki, sehingga teman atau yang direkomendasikan tadi juga bersedia mau melihat RBW kita, apa alasan atau apa sebab sehingga zong RBW kita menjadi zong. Kemudian diberi saran oleh beliau agar RBW dirombak total, artinya memang bukan ruang inap yang kita rombak, tapi adalah ruang void yang tadi awalnya dari on perdana, dari menara sampai ke bawah itu zong 2x4, kemudian kita rubah ditutup 2x2 sehingga lubang voidnya 2x2 dari lantai 1 lantai kedua. Kemudian kita buka yang lantai 2 menjadi loss dan yang lantai 1 tetap kita biarkan tertutup dengan void 2x2. Akhirnya terpaksa harus dirombak total sehingga semuanya ditutup, ya, dijadikan sebagai ruang inap dengan hanya menyisakan void ukuran 80x80 cm dengan lurus dari dari lubang masuk burung sampai kepada void ke ruang inap, lurus dengan ukuran 80x80 cm. Nah, kemudian sekat-sekat yang ada di dalam ruangan inap kita buang semua, dan kita semua tidak ada lagi yang memakai sekat. Kemudian lubang masuk burung ternyata posisinya salah, teman-teman, dan saran dari beliau itu harus dipindahkan lubang burung atau lubang masuk burung. Awalnya lubang masuk burung dari on perdana sampai perehapan terakhir oleh beliau ini itu adalah mengarah ke selatan. Nah, kemudian dirubah lubang masuk burung mengarah ke barat dengan ukuran 20 cm lebar, kemudian panjang 70 cm. Kemudian seterusnya suara atau suara panggil, suara inap maupun suara tarik itu dirubah total sehingga menjadi satu suara. Baik suara inap, suara tarik maupun suara panggil itu menjadi satu suara. Teman-teman sekalian, para petani walet yang berbahagia, kesimpulannya setelah beliau merehab total, alhamdulillah ketika setelah direhab dan dibiarkan 3 bulan, nah setelah itu dicek ke 3 bulan, yaitu pada bulan Januari setelah direhab itu di-on-kan kembali, karena ketika itu di-off-kan di saat perehapan dan dibiarkan 1 bulan sehingga on perdana. Kemudian itu pada bulan Januari awal 2023, kemudian kita cek pada awal Mei 2023. Setelah pengecekan pertama, alhamdulillah yang tadi galau itu sudah mulai hilang karena sudah menunjukkan titik terang atau tanda-tanda kehidupan di RBW kita dengan
menumpuknya titik kotoran untuk di lantai 2 itu ada sampai 12 kotoran yang sudah menumpuk dan menetap. Kemudian di lantai kedua ada sekitar 6 titik atau tumpukan kotoran walet. Dan setelah dicek, dianalisa, sudah ada yang memberikan polesan sarang. Alhamdulillah. Membuat hati bahagia bukan main, karena selama 7 bulan, hampir 8 bulan, 9 bulan RBW kita zong dan tidak memberikan arti yang berarti bagi kita. Tapi setelah direhab oleh teman kita yang berpengetahuan tentang perkembangan budidaya walet, akhirnya ada titik terang yang memberikan hati kita yang tadi galau menjadi senang dan bahagia. Kemudian insya Allah akan kami lakukan pengecekan kembali itu pada awal Agustus tahun 2023. Ini melihat sejauh mana sudah perkembangan dari gedung saya dengan ukuran 4x6. Mungkin itu saja sedikit berbagi pengalaman dengan para teman-teman petani walet. Mohon kiranya agar channel ini lebih berkembang, untuk membantu dukung dengan klik subscribe, like, share, and comment agar kita semua bisa sukses. Itu saja mungkin yang bisa sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman petani walet. Kalau ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.